Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di Bisik-bisik seputar ekonomi. Kali ini kita bakal bahas apa sih? Nah, di video kita kali ini kita juga akan membahas seputar ekonomi lagi nih, yaitu tentang analisis stabilitas ekonomi berdasarkan 10 negara. Stabilitas ekonomi adalah salah satu indikator utama kesehatan suatu negara. Ekonomi yang stabil akan menciptakan kepastian bagi pelaku usaha, investor, dan masyarakat. Dalam video ini, kita akan menganalisis stabilitas ekonomi 10 negara, termasuk Indonesia, dengan menggunakan variabilitas output atau produk domestik bruto sebagai indikator utama. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang konsep dasarnya nih. Output ekonomi atau GDP mencerminkan total nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara. Namun, bukan hanya pertumbuhan GDP yang penting nih, tetapi seberapa stabil sih pertumbuhan tersebut dari waktu ke waktu. Untuk mengukur stabilitas ini, digunakan variabilitas output yang dihitung menggunakan standar deviasi pertumbuhan GDP kuartalan. Jika standar deviasi kecil, berarti pertumbuhan ekonomi itu relatif stabil. Sebaliknya nih, jika standar efisiensi besar, berarti ekonomi sering mengalami fluktuasi atau guncangan. Data dan negara yang dianalisis. Dalam analisis ini, digunakan data pertumbuhan GDP kuartalan periode 2015 hingga 2024 dari 10 negara, yaitu Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, India, Cina, Brazil, Meksiko, Korea Selatan, dan Australia. Pertumbuhan GDP dianalisis secara kuartalan untuk menangkap fluktuasi jangka pendek yang mencerminkan stabilitas ekonomi. Grafik pertumbuhan GDP kuartalan. Berikut ini adalah grafik pertumbuhan GDP kuartalan 10 negara dari tahun 2015 hingga tahun 2024. Grafik ini menunjukkan pertumbuhan GDP kuartalan dari masing-masing negara selama periode 2015 hingga 2024. Kita bisa lihat bahwa negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, dan Jerman cenderung memiliki fluktuasi yang lebih sempit. Artinya, pertumbuhan mereka lebih relatif stabil nih. Sementara itu, negara seperti Cina, Brazil, dan India menunjukkan fluktuasi yang lebih tajam, yang menandakan ekonomi mereka lebih rentan terhadap shock, baik dari domestik maupun global. Indonesia sendiri berada di posisi menengah nih, dengan pertumbuhan yang cukup konsisten dan tidak terlalu ekstrim. Lanjut, untuk mengukur stabilitas ekonomi secara kuantitatif, digunakan standar deviasi pertumbuhan GDP kuartalan. Standar deviasi ini menunjukkan seberapa jauh pertumbuhan GDP menyimpang dari nilai rata-ratanya. Semakin kecil nilai standar deviasi, maka semakin stabil pula ekonomi suatu negara. Selanjutnya kita akan lihat dari grafik variabilitas output nih. Berikut ini adalah grafik dari variabilitas output GDP kuartalan dari 10 negara yang akan kita analisis nih. Grafik ini menunjukkan hasil dari perhitungan variabilitas output untuk masing-masing negara. Amerika Serikat dan Meksiko memiliki standar deviasi paling rendah yang menandakan stabilitas ekonomi yang relatif tinggi. Indonesia memiliki variabilitas sekitar 0,65
yang masih tergolong moderat dan lebih stabil dibandingkan Brazil dan China. China dan Brazil menunjukkan variabilitas output tertinggi yang mengidentifikasikan fluktuasi ekonomi yang lebih besar, kemungkinan disebabkan oleh ketergantungan pada sektor tertentu dan dinamika eksternal. Lanjut analisis komparatif. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa stabilitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh pertama, struktur ekonomi negara dengan ekonomi terdiversifikasi cenderung lebih stabil. Kedua, kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal. Ketiga, ketahanan terhadap guncangan global seperti pandemi atau krisis keuangan. Indonesia menunjukkan performa yang cukup baik sebagai negara berkembang dengan stabilitas yang relatif terjaga dibandingkan negara emerging market lainnya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis variabilitas output GDP kuartalan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, negara maju cenderung memiliki stabilitas ekonomi yang lebih tinggi. Yang kedua, negara berkembang menunjukkan fluktuasi yang lebih besar. Yang ketiga, Indonesia berada pada posisi yang cukup stabil nih di antara negara-negara berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan makroekonomi Indonesia relatif berhasil menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi. Demikian analisis stabilitas ekonomi 10 negara berdasarkan variabilitas output. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian punya pendapat lain tentang penjelasan kita kali ini, Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, and subscribe YouTube kita. Jumpa lagi bersama saya, Sri Hasana, dan saya Lady di bisik-bisik seputar ekonomi. Dadah.